A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Berikutnya di antara anggota tubuh yang harus kita perhatikan adalah lisan. Wa ammal lisanu, anapun utawi lisan, fa innama khuliqa, mongko angin pestine iku den titahake apa lisan laka kedue sira litukatsira, supaya yen to ngakeh-ngakehake sira bihi kelawan lisan zikrallahi ing zikir Gusti Allah wa tilawata kitabihi lan maos kitabe Allah, wa fi nuskhatin lan ing dalam siji nuskhah tilawatal Qur'ani utawi lafat tilawatul Qur'an. Wa tursyida lan supaya yen to ngarahake sira bihi kelawan lisan ayil lisan khalqallahi ing makhluke Allah ila tariqihi maring dalane Allah, aidinihi tegese agamane Allah, al haqqi kang bener, alladzi rupane dalan utawa agama salaka kang ngambah hu ing dalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wa tudhira lan yen to ngetingalake sira bi kelawan lisan ma ing perkara fi dhamirika kang tetep ing dalem jero ira ai batinika min hajatin nyatane pira-pira min hajati dinika nyatane pira-pira kebutuhan agama ira wa dunyaka lan donya ira. Dados lisan salah satu anggota tubuh yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita. Faedahnya menurut Imam Ghazali yang pertama supaya kita memperbanyak zikir. Yang kedua supaya kita membaca Al-Quran. Yang ketiga supaya kita mengarahkan makhluk-makhluk Allah, artinya manusia, ke arah jalan yang diridhoi, yaitu agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Ini harus digarisbawahi. Agama Allah adalah yang diamalkan oleh Rasul dan sahabatnya. Sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Agama yang benar itu agama yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Artinya disinilah makna ahlus sunnah wal jamaah. Tidak hanya ahlus sunnah saja, tidak hanya melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, tapi juga mengikuti apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah. Jadi kalau mengikuti Rasulullah berarti ahlus sunnah dan wal jamaah mengikuti para sahabat Rasulullah. Sebab sekali lagi Rasulullah sendiri sudah pernah menyatakan, ashabi kan nujum, seluruh sahabatku kata Rasulullah seperti bintang, bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapa saja kalian ikut, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kemudian selama ini terdengar banyak seruan kita kembali kepada Rasulullah saja, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, maka seruan itu harus digarisbawahi Rasulullah dan para sahabatnya. Apalagi seringkali sahabat itu merupakan salah satu dari beberapa hal berikut ini. Pertama, saksi sejarah. Ada suatu ayat diturunkan oleh Rasulullah. Ayat tersebut sebelumnya menjawab pertanyaan tertentu.
menjawab kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Kemudian juga suatu saat Rasulullah mengomentari ayat ini sudah dihapus misalnya dengan ayat yang lain. Nah, ini semuanya yang bisa mengetahui kecuali Rasulullah adalah para sahabat. Maka mustahil kita bisa melakukan agama Islam ini secara baik tanpa peran sahabat. Dan ingat, satu-satunya jalan kita sampai kepada Rasulullah adalah melalui sahabat. Kita memang benar, sekali lagi memang benar, panutan kita hanya satu, yaitu Rasulullah. Tapi kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Bagaimana kita ketemu? Melalui para sahabat dan seterusnya. Makanya Mbah Nawawi dalam syarahnya tadi teliti, nggih, tariqihi ay dinihil haq alladzi salakahu Rasulullah wa ashabuhu. Jadi bagaimana menurut Imam Ghazali di antara faedah lisan adalah mengarahkan umat manusia ke jalan yang sudah pernah dirintis oleh Rasulullah dan para sahabat. Sekali lagi, jangan hanya Rasulullah. Bukan berarti wah itu kamu berani mengatakan ikut Rasulullah sendiri nggak cukup. Ini hampir sama dengan pengumuman yang di situ. Jamaah diwajibkan diwajibkan mencuci tangan dengan sabun meskipun sudah wudu. Apakah berarti di situ saya menyatakan bahwa wudu itu mencuci tangan lebih utama dari wudu? Jangan begitu. Nah, ini namanya apa? Kamuflase narasi namanya. Nggih, napa niki cara wong kuno. Nggih, pokoke niku bodoni ngoten. Ketoke bener ning bodoni kaya iblis. Loh, iblis itu ketika hendak menyesatkan Nabi Adam, inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Iblis bilang begitu. Dan faktanya memang iblis adalah ahli ibadah. Kita kemarin mengkaji di kajian yang lain, ibadah iblis berapa? 80.000 tahun. Tidak ada sejengkal tanah pun yang belum pernah disujudi oleh iblis. Jadi iblis itu sujud di mana-mana. Ya di sini juga pernah. Nggih, ibadah iblis itu luar biasa. Nah, kemudian dia mengatakan kepada Nabi Adam, inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nah, ini hati-hati. Jadi maksudnya, saya perlu jelaskan nyuwun sewu para jamaah nggih. Ya kalau tadi belum ya silakan sambil apa. Ini persoalannya serius. Mari kita menjaga nggih protokol kesehatan ini. Dipersilakan mencuci tangan dengan sabun meskipun panjenengan sudah berwudu. Wudu itu urusannya batiniah sajalah. Sebenarnya kalau kita itu melaksanakan wudu secara baik, insya Allah sih sudah cukup. Tetapi siapa di antara kita yang wudunya sudah sempurna? Jujur saja. Siapa di antara kita yang wudunya sudah sempurna? Makanya perlu didukung dengan sabun. Nah begitu nggih. Nah, itu sabun adalah usaha zahir gitu. Itu satu. Kedua, ketika ada seruan misalnya PBNO tentang nanti kalau keadaan tertentu tidak perlu Jumatan maupun jamaah. Tetapi itu ketika kondisinya sudah kondisi merah. Baru saja keluar surat dari MUI Jawa Tengah menyatakan besok Jumat nggak perlu Jumatan di seluruh Jawa Tengah. Ini yang perlu saya ingin berpendapat. Silakan netizen mengikuti saya, silakan mengikuti MUI, silakan. Apalagi surat yang keluar dari MUI bunyinya tausiyah, bukan fatwa. Ini aneh. Saya harus menggarisbawahi maksudnya apa. Terserah yang mendengarkan, kalau yang dari MUI bisa memperjelaskan di sini silahkan lewat komentar. Tapi kenapa tausiyah? Tausiyah itu kan pesan. Tausiyah itu tidak mengikat. Wong fatwa saja sebetulnya tidak mengikat, tetapi karena
MUI ini diharapkan mestinya sebagai payung daripada organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Mestinya memilih ini diksi ya, memilih kata itu ya yang bener lah. Masa tausiah itu ya enggak tahu, tidak umum, itu satu. Yang kedua, di situ tidak dijelaskan, pokoknya jangan Jumatan begitu saja. Saya ingin menyatakan, menurut saya selama pemerintah setempat kita, dalam hal ini kalau kita besok hari Jumat kita dekat dengan polsek, maka kita perlu bertanya dengan polsek. Silahkan takmir masjid bertanya pada polsek. Kalau polsek, camat dan dinas kesehatan ada nggak di sini? Atau puskesmas menyatakan daerah kita ini merah, memang boleh kita tidak Jumatan. Tapi selama belum ada pernyataan itu, silahkan besok Jumatan. Saya tidak tahu ini pahing siapa ya. Pokoknya besok saya Jumatan. Besok Jumat saya Jumatan selama tidak ada pernyataan dari pemerintah kita yang tahu daerah kita. Nah, begitu patokannya. Ya, sepakat ya? Nah, itu ini bukan pemberontakan. Bukan apa-apa, juga bukan panik. Kenapa? Oh gitu ya, yang memutuskan merah atau tidak itu bupati ya. Dan bupati kita belum memutuskan kan? Nah, belum, ya sudah. Iya. Pemerintah daerah kita belum memutuskan sebagai daerah merah. Maka mari kita tetap Jumatan. Tetapi sekali lagi mohon Bapak-bapak jamaah memperhatikan protokol kesehatan, yaitu diantaranya sebelum masuk masjid cuci dengan sabun, cuci tangan dengan sabun. Satu. Yang kedua, kalau panjenengan batuk atau bersin, watuk-watuk, gebres-gebres, flu, mohon langsung membawa masker. Jadi sebetulnya masker itu yang paling wajib adalah bagi yang sedang menderita flu saja, nggih. Sebaiknya tetap membawa, dalam kondisi seperti ini membawa masker. Kalaupun toh tidak membawa masker, paling tidak ditutupi. Nggih, kalau pas batuk ditutupi beginilah. Jadi virus itu berdasarkan keterangan para ahli, bukan saya, nggih, dia pasti memerlukan median, tempat. Nah, tempatnya itu adalah lendir-lendir kita, percikan-percikan ini loh. Nah itu. Jadi artinya kalau itu kita berada dalam jarak 1 meter itu masih kena, paling aman 2 meter. Kalau ada batuk atau bersin, wahing. Nah gitu, makanya mohon benar-benar mohon pengertian, semuanya yang batuk atau wahing ditutupi. Kalau kemudian ada meriangnya, apalagi sesak nafas, nah silahkan Anda tidak usah jamaah, tidak usah Jumatan, di rumah saja. Paham sih? Cetha niki. Nah nanti mulai Jumat depan kita harus benar-benar tertib. Sekali-kali dong kita itu disiplin gitu loh, meskipun kita ini di kampung gitu. Jangan jadi olo-oloan orang lain. Ngatur wong Islam angel, mbubarno angel, gampangnya mbubarno karo selawat, nang dibubarno selawat Muhammad lagi bubar. Ya. Bu Anies di sini dekat dengan tower, low sinyal tidak mungkin. Yang low sinyal di daerah Anda itu ya. Mohon maaf. Nggih. Jadi sekali lagi terkait dengan tausiah MUI Jawa Tengah, saya menyatakan tidak setuju. Saya tetap mengajak jamaah saya di sekitar daerah saya saja. Di sekitar daerah saya saja. Mohon maaf yang melihat di internet tidak boleh mengikuti saya kalau daerahnya lain. Nah, ini saya mengajak jamaah saya di daerah saya. Selama di daerah saya belum diputuskan sebagai daerah merah oleh pemerintah, maka kita tetap Jumatan dan jamaah. Tetapi sekali dan sekali lagi kita harus memperhatikan tata cara
kebersihan. Secara umum kita harus mencuci tangan, kemudian dengan sabun, nggih. Tidak perlu susah-susah nyari hand sanitizer, karena hand sanitizer itu ketika tidak ada air, kita di perjalanan, maka sebaiknya memang kita mengantongi hand sanitizer. Habis berjabat tangan dengan seseorang langsung kita hand sanitizer gitu. Tapi kalau kita di dekat dengan, masya Allah, alhamdulillah daerah kita banyak air, sepanjang tahun tidak pernah kekeringan, nah, maka yang paling baik dan paling tepat adalah mencuci dengan sabun apapun, tidak perlu mahal-mahal, pokoknya semua sabun. Lo enak toh ya, pokoknya setiap kali kena sabun virus itu langsung meninggal dunia. Nggih. Tapi sebisa mungkin minimal 20 detik sesuai standar WHO. Nah, meskipun saya santri, bacaan saya kitab kuning, tetapi dalam hal ini kita ikut standar WHO. Nah, ini diisyaratkan oleh Imam Syafi'i, wa marji'u dzalika ila ahlil khibrah. Kalau udah begini nih, kembalikan kepada expert, apa? Yang berkompeten, yang punya kompetensi khusus dalam hal ini, yang punya keahlian khusus. Yang punya keahlian adalah para dokter. Nah, WHO dalam hal ini cuci tangan dengan sabun paling tidak 20 detik itu yang paling aman. Insya Allah aman. Nah, semuanya dalam frame dalam ranah usaha zahir. Usaha batin tetap kita harus selalu tambahi sholawat tibil qulub, harus kita tambahi taqarrub kita, termasuk juga bagaimana sikap kita di rumah. Apalagi kita ini seperti sudah terlalu banyak di rumah hari-hari ini gitu. Mungkin ya juga jenuh, orang jenuh itu gampang stres. Ya juga jangan selalu kemudian banyak marah sama anak dan istri begitu. Ya cooling down saja, kalem-kalem semua. Jadi kembali di sini nyuwun sewu, itu tadi terkait dengan mengarahkan fungsi lisan di samping zikrullah, membaca Al-Quran, menunjukkan umat manusia ke agama Allah, yaitu yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Selanjutnya, di samping itu fungsi lisan menurut Imam Ghazali adalah melahirkan sesuatu yang ada di dalam batin kita terkait dengan agama dan dunia. Maksudnya apa? Pertama, seseorang yang hendak masuk Islam wajib mengucap syahadat. Tidak pernah mengucap syahadat meskipun hatinya iman, maka belum cukup. Nah, ini fungsinya fungsinya lisan. Lisan dalam masuk agama Islam punya fungsi yang pertama, yang paling utama, yaitu mengucap kalimat syahadat. Kalau kepentingan dunia, ingin nikah dengan seseorang, jangan hanya diem-dieman saja. Aku yang penting cinta padamu, kau pasti cinta padaku. Kalau nggak ada qabil tu angkah tuka ya nggak bisa. Dan angkah tuka dan qabil tu adalah lisan. Itu maksudnya apa? Melahirkan, menampakkan apa yang ada di batin kita melalui lisan. Baik kepentingan agama maupun kepentingan dunia. Jadi sekali lagi, ada hal-hal di mana lisan kita ternyata punya peran yang paling utama di dalam keislaman. Mengucap syahadat juga pakai lisan. Membeli juga harus pakai lisan. Nah, niku ngoten nggih. Mun, itulah 4 fungsi utama diciptakannya lisan untuk umat manusia. Fa idas ta'maltahu, boten wonten hamzah niku. Mongko ing dalem nalikane nggunakake sira hu ing lisan fi ghairi ma ing dalem liyane perkara khuliqa kang den titahake apa lisan lahu keduwe ma faqad kafarta. Waduh, ai jahatta. Nah, langsung mawon
Mongko teman-teman angas sapa sira. Angas niki bahasa Indonesiane apa, Wang? Angas. Pekok. Apa angas itu? Tapi kalau kita bahasa Jawa insya Allah paham nggih angas niku. Nggih, angas. Jadi ya kufur nikmat lah istilahnya begitu nggih. Angas. Fihi ing dalam lesan. Nah itu, jadi kalau orang menggunakan lesan di selain 4 fungsi ini tadi, berarti dia termasuk orang yang mengingkari nikmat Allah. Mengingkari dalam arti yang sangat dalam. Karena sekali lagi, lesan misalnya seharusnya kita buat untuk zikrullah, untuk membaca kalamullah, tetapi ternyata untuk mencaci maki. Tetapi ternyata untuk menggunjing orang lain, tetapi ternyata untuk menfitnah orang lain, bahkan ternyata untuk mengucap kalimat-kalimat kekafiran. Nah, mengucap kalimat-kalimat kekafiran. Ya, pokoknya kalimat-kalimat yang membuat dia kafir. Misalnya menyatakan tidak percaya adanya Quran, itu kan juga kafir. Nah, orang mengucapkan hal itu adalah kafir. Ya. Jadi sekali lagi, kalau saja kita itu tidak menggunakan lisan untuk fungsi yang sebenarnya, maka kita ini termasuk orang yang mengkufuri nikmat Allah. Wa huwa utawi lisan aghlabu a'dhaika iku luweh menang-menangi pira-pira gauta ira alaika ing atase sira. Lisan ini adalah anggota tubuh paling utama wa ala sairil khalqi lan ing atase sekerine makhluk. Qala dawuh ba'duhum sapa sebagiannya ulama, nazman kelawan nazam min bahril kamili, saking bahar kamil. Ihfad lisanaka wasta'iz min syarrihi innal lisana huwal aduwwu, niku keliru. Kula cari di banyak naskah, yang benar adalah al-kashihu boten wadzabihu. Al-kashihu, kaf alif shin ha, al-kashihu. Nggih, mohon. Ihfad lisanaka wasta'iz min syarrihi innal lisana huwal aduwwul kasihu. Wazinil kalama idza nataqta bi majlisin waznan yaluhu bihi sawabul laihu. Fasamtu min sa'di su'udi bi matla'in yuhmil fata wan nutqa sa'dadzabihi. Ya niku ngoten. Ihfad ngreksa sira lisanaka ing lisan ira, wasta'id lan nyuwuna pitulung nyuwuna pengreksa sira min syarrihi saking olone lisan. Mari kita menjaga lisan kita dan kita selalu meminta perlindungan oleh Allah supaya melindungi dari keburukan lisan. Innal lisana, sak temene lisan, huwa hiya lisan al aduwu iku musuh. Al kasihu kang banget akrabe. Waduh, musuh ning akrab. Musuh dalam selimut. Nah niku nggih. Itu al aduwu al kasihu. Nggih, musuh kang banget akrabe. Musuh re akrab, banget cedake ngoten lho nggih. Nah, berarti ya musuh dalam selimut, itu lisan itu. Ya apalagi nempel di tubuh kita. Ini sebenarnya musuh kita ini. Wazin lan nimbang sira al kalama ing ucapan. Idza nataqta ing dalem nalikane ngucap sira. Bimajlisin ing dalem pelungguhan. Waznan kelawan timbangan yaluhu kang cetha. Bihi kelawan wazn as-shawabu apa kebenaran allaihu kang cetha. Fasamtu mongko utawi meneng niki ngeten. Sa'dis su'ud kalih sa'dudz dzabih itu sebenarnya merupakan istilah dalam kebudayaan Arab kuno. Jadi musim dingin dibagi menjadi 4 bagian. Kesemua 4 bagian ini namanya saat. Ada yang sa'dis su'ud, ada sa'dudz dzabih, ada saat apalagi lupa saya yang kedua ini. Itu istilah. Setiap periode saat ini 50 hari. Jadi dikira-kira
musim dingin itu secara total 200 hari. 200 dibagi 4, setiap 4-nya namanya saat. Sa'dis su'ud, sa'duz zabih, terus saat nopo supe kula. Ada 4. Nah itu. Nah, sa'dis su'ud itu permulaan musim dingin. Sa'duz zabih akhir musim dingin. Artinya ya kita itu harus berusaha. Fasamtu mongko utawi meneng iku min sa'dis su'ud. Iku saking kawitane musim dingin ngoten mawon, nggih. Bimat lain ing dalem nggon mletheke musim. Yuhmi kang wonten sing arane Zainul Fata nggih saged. Zainul Fata mawon utawa yuhmi nggih mboten napa. Yuhmi kang reksa apa somet annut al fata ing wong nom wan nutqalan wan nutku utawi ngucap sa'duz zabihi iku akhire musim dingin. Lah niku maksudnya apa? Semakin puncak dinginnya. Ateges nggih. Mas, musim dingin itu kalau sudah puncak memang luar biasa menyakitkan. Nah, itu lah sementara kalau awal musim dingin itu paling enak. Mboten panas ya mboten atis. Oh niku awal musim dingin. Makanya ini apa? Maksudnya musannaf apa? Orang diam itu diibaratkan awal musim dingin. Kalau orang berbicara diibaratkan akhir musim dingin. Ngomong ya. Menggigilkan orang. Niku ngoten nggih. Nah itu. Wah ya angel ngene iki. Nek ora tau ning Arab ya angel jelasno nggih. Nah niku nggih seperti itu. Jadi istilahnya jelas diam lebih baik daripada berbicara. Sebab menurut, nah ini ditambah siapa? Astaghfirullahaladzim. Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim menyatakan, idza kanal kalamu min fiddah fasukutu minadz dzahab. Kalaupun toh ucapan itu senilai perak, maka diam adalah emas. Ateges nopo? Kita itu harus berusaha berbicara falyakul khairon. Lihat, Rasulullah kan bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir harus falyakul khairon. Sebaiknya berkata yang baik. Kalau nggak bisa, au liyasmut, atau diam saja. Nah, begini, perintah itu terkadang di dalam Al-Quran. Nah, ini juga ilmu tafsir harus dipelajari, tidak asal terjemahan. Sekali lagi, perintah itu yang terkadang perintah yang berisi beberapa hal itu terkadang disampaikan yang paling berat dulu, terkadang disampaikan yang paling ringan dulu, beda-beda. Contoh yang paling ringan adalah itu tadi falyakul khairan itu paling berat falyakul khairan au liyasmut. Jadi perintah itu didahului, kita diperintah dua hal, berbicara tapi harus baik atau diam saja. Berbicara yang baik dengan diam lebih berat mana? Lebih berat diam nggih. Nggih Mas Agus. Berbicara baik dengan diam itu lebih berat diam. Nggih, mohon monggo mboten napa-napa. Berarti ini termasuk termasuk hadis yang pola perintahnya, bentuk perintahnya adalah diawali dengan sesuatu yang ringan, kemudian yang terakhir berat. Sing enteng dhisik lagi sing abot. Diutus. Nah, tetapi ya oke lah, baik nggih pun kita sepakat bahwa diam dan berbicara itu lebih berat. Diam. Nggih, kita disuruh diam di rumah aja beratnya bukan main nggih. Ya, nggih, betul lah gitu. Tapi ingat, ya karena berbicara
baik itu ringan, maka pahalanya setingkat perak. Kalau diam, pahalanya setingkat emas. Nah niku nggih, pun. Terus kemudian sama seperti inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada 3 kelompok manusia. Pertama berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua berdasarkan bangsa. Yang ketiga berdasarkan suku. Ini yang kalam tanazuli, dari yang paling berat dulu sampai ke yang paling ringan. Aslinya apa? Ayat ini mengisyaratkan, oleh banyak mufassir dikatakan bahwa mengumpulkan manusia berdasarkan jenis kelamin itu ternyata lebih berat. Mengumpulkan manusia berdasarkan jenis kelamin, lita'arofu, supaya saling mengenal. Mengenal di sini, perkenalan yang paling tinggi adalah pernikahan. Oh, nggih. Lita'arofu, supaya saling mengenal. Nah, ketika berbeda jenis kelamin kok dikumpulkan, itu ternyata paling berat. Yang agak ringan ketika manusia berkumpul berdasarkan bangsa. Yang paling ringan lagi adalah manusia berkumpul berdasarkan suku. Makanya pernikahan itu sebenarnya sangat berat. Waduh iki akeh sing ora nikah neh. Pernikahan itu sebenarnya berat karena 2 manusia yang sangat berlainan, yang satu lelaki, yang satu perempuan. Ini perbedaan yang sejak zaman azali, ya. Oke. Bedanya kalau satu bangsa, oh masih enak. Jawa karo Madura gak apa-apa. Masih satu bangsa. Dan lebih ringan lagi sama-sama satu suku. Jadi kalau berkumpulnya 2 manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin itu susah. Paling susah. Kalau berkumpulnya manusia berdasarkan bangsa agak mudah. Lebih mudah lagi berdasarkan suku. Lebih mudah lagi sak madrasahan begitu kan. Lebih memahami ya niku ngoten pun. Jadi itu bentuk-bentuk kalam ya antara tanazuli dengan tasaudi. Nah pun wangsul mriki wa kana lan ana min doa Dawud, iku setengah saking dungane Nabi Dawud alaihi salam. Apa donga Allahumma. Nah niki salah satu doa Nabi Dawud alaihi salam. Ini sak temene kula as'alu iku nyuwun kula ka ing panjenengan arbaatan ing sekawan. Wa a'udzulan nyuwun kula bika kelawan panjenengan wa a'udzulan nyuwun pangreksa kula bika kelawan panjenengan min arbaatin saking 4. Nabi Dawud di antara doanya adalah memohon dikaruniai 4 hal dan dijaga dari 4 hal. Fa ammal lawati mongko anapun tai pira-pira perkara as'alu kang nyuwun kula ka ing panjenengan fa ini mongko sak temene kula as'alu iku nyuwun kula ka ing panjenengan lisanan ing lisan zakiron kang akeh zikire wa qalban lan ati syakiron kang syukur wa badanan lan awak sabiron kang sabar wa zaujatan lan bojo tu'inu kang ngewangi sinten zaujah ni ing kula fi dunyaya ing dalem dunya kula wa akhirati lan akhirat kula. Oh, ada 4 hal yang selalu didoakan oleh Nabi Dawud. Pertama, beliau memohon kepada Allah supaya dikaruniai lisan yang mudah berzikir, hati yang mudah bersyukur, badan yang mudah bersabar. Dan yang keempat, istri yang menolong kita untuk dunia dan akhirat. Wah niki kalau kifayatul atqiya itu ngeri. Wa truk minal azwaji man masa adat fi ta'atil ilah. Tinggalkanlah istrimu yang tidak membantumu untuk
taat kepada Allah. Wah iki nek kecekel hidung belang untuk alasan iki. Tak pegat wae Bu kowe kena apa? Kowe orang wangi aku taat. Astagfirullahaladzim, jangan gitulah. Jangan gitu nggih. Ini bahaya ini. Nah, bon, terus itu. Wa amal lawati, jelas ada lisan yang berzikir. Wa amal lawati anapun tai pira-pira perkara a'udzu kang nyuwun pangreksa kula bika kelawan panjenengan minhunna saking lawati fa inni mongko sak temene kula a'udzu iku nyuwun pangreksa kula bika kelawan panjenengan min waladin saking anak aduh yakunu kang ana sapa walad alaya ing atase kula sayyidan iku bendoro. Waduh. Nabi Daud berdoa kepada Allah semoga tidak memiliki anak yang jadi majikan kita, anak yang menjadi majikan atas bapaknya. Anaknya yang jadi majikan bukan bapaknya. Ini doa Nabi Daud. Hari ini kayaknya kita semua butuh ini ya. Butuh berdoa kepada Allah supaya anak kita tidak menjadi majikan kita. Sudah lama saya matur setiap kali lulusan dari MI ke Sanawi, Sanawi ke Aliyah. Saya tanya para wali murid, sebenarnya Bapak Ibu ngersakake meneruskan sekolah di madrasah sini atau di umum? Wah, kalau kami ini ya pasti melanjutkan di madrasah. Alhamdulillah saya sudah di madrasah, biar di madrasah terus. Tapi anak saya enggak mau. La ilaha illallah. Ini nyuwun sewu, orang tua macam apa? Wong kekalahannya dengan anak kok langsung diucapkan di forum. Lu nggih napa nggih? Bencana ini loh. Saya berharap orang yang pernah ngomong sama saya seperti itu segera baca doa Nabi Daud ini ya. Wa a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Aku berlindung kepada Allah dari anak yang bisa menjadi majikan atas aku. Nggih kok. Nggih, tapi ngono iku ya didelok wong tuane dhewe mbiyen karo mbae piye ngoten nggih. Bolak-balik dibalekno awake dhewe. Saya itu ketika masih kecil itu, saya ingat beberapa bude saya itu ketika melihat anak saya yang juga masih kecil. Oh iya, saya baru punya anak 2, nggih. Itu bude-bude ngelihat anak saya kesana kemari, ya namanya anak kecil penjilatan. Komentar bude-bude itu selalu begini, durung seprapate Pak Ane. Alhamdulillah, lagi terus kaya apa yang kudu aku sabar gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pernah kurang ajar kepada orang tua, berarti kita itu seperti hutang, ya kan? Nah, nanti harus membayar ketika kita punya anak. Dan sebaik-baik membayar itu dilebihkan. Hati-hati. Sebaik-baik membayar hutang itu dilebihkan. Kalau saya dulu mungkin misalnya saya kurang ajar dengan orang tua saya 1000 kali, maka ya jangan menggerutu kalau anak saya kurang ajar dengan saya 2000 kali. Begitu. Tapi ini salah satu penyakit memang. Salah satu penyakit bahwa anak kita menjadi majikan atas orang tuanya. Dan ini salah satu doa Nabi Daud, kita berlindung kepada Allah dari anak, tidak hanya dari godaan setan loh ya. Ya, kita berlindung kepada Allah dari anak yang menjadi majikan atas orang tuanya. Bahaya sekali. Ya Allah. Ya banyak, bahkan di pesantren-pesantren itu orang tuanya kepingin anaknya kerasan di pesantren sampai nangis-nangis sudah sedih, tapi anaknya yang tiba-tiba nggak kerasan Pak, kenapa? Aku di sini seperti tersiksa, enak di rumah. Orang tuanya ya wes nang menyerah gitu saja.
jenengan itu kok mondokkan saya, di pondok itu penyiksaan. Lu digertak anaknya begitu langsung set ngoten mawon. Ya sudah kalau kamu mau pulang ya pulang ayo. La ilaha illallah. Ya nek arep kiamat dak memper ngene iki. Ini ternyata sudah diprediksi oleh Nabi Daud. A'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Wa minim ra'atin lan saking bojo. Ini iki. Tusayyibuni kang ndadekake tuwa sapa imro'ah ni ing kula qabla waqtil masyib dalam sedurunge waktu tuwa. Dan jangan sampai aku mendapatkan istri yang bisa membuatku cepat tua. Mas Agus, hati-hati Mas Agus ini. Jadi termasuk doa Nabi Daud, semoga kita tidak mendapatkan istri yang membuat kita cepat tua sebelum waktunya. Ya makanya begini ya, saya kalau ngaji sama ibu-ibu ini kan harus fair, ini nggak ada ibu-ibu nggih. Nah, saya kalau ngaji sama ibu-ibu saya bilang begini, Bu nyuwun saya Bu. Saya ketika usia aliyah, saya mendengar ada orang stroke itu mungkin 60-70. Nah, sekarang ini baru 30 tahun sudah stroke. Ini kira-kira penyebabnya apa, Bu? Lu kok ketawa semua ibu-ibu ini? Ini jangan-jangan yang bikin stroke istrinya, kan begitu. Ketika menjelang krisis moneter di Mesir, ini analisa sosial ya, bukan bermaksud menjelekkan Mesir. Itu terjadi peningkatan perceraian yang dahsyat menjelang krisis. Nggih. Ya karena memang terjadi pertengkaran ya, karena pola hidup yang semakin nggak enak, bahan makanan semakin mahal. Nah, sekarang aja sanitizer mahal sekali. Masker dari 1.500 menjadi 7.000. Hand sanitizer dari 7.500 menjadi 55.000. Wah, enggak, bawang bombay menjadi 150.000, satu butir 10.000 rupiah, satu butir bawang bombay 10.000 rupiah, masya Allah. Nah ini jangan sampai ada pertengkaran di rumah tangga, enggak. Tapi sekali lagi jangan kemudian berupaya apa? Yang penting saya sering matur kepada ibu-ibu jangan sampai. Nah kalau kita butuh begini, saya sering melempar pernyataan ini. Seburuk-buruk wanita adalah yang sampai meminta sesuatu kepada suaminya, kecuali nafkah batin. Kalau nafkah batin sebaiknya ibu itu banyak mintanya. Kalau nafkah zahir, seburuk-buruk wanita yang sampai meminta suaminya. Tapi seburuk-buruk suami kalau sampai istrinya meminta, berarti suaminya nggak peka. Nah, nggih, ngoten sing adil lah Mas ya. Nggih. Ngoten nggih. Makanya ini yang bikin suami itu cepat stroke ya di situ itu. Lah ini termasuk doa Nabi Daud. Aku berlindung dari istri yang membuatku cepat tua sebelum waktunya. Saya masih ingat guyonan para kiai waktu itu. Tidak boleh saya sebutkan kiainya. Ada kiai sudah sepuh nikah dengan perawan. Wah jadi gunjingan para kiai, tapi guyon gitu. Lah ada kiai yang sepuh sendiri itu begini. Ya jangan begitulah. Ibaratnya itu lelaki itu gerobak, wanita itu kuda. Kalau kudanya muda, gerobak tua tetap jalannya kenceng begitu kan. Sebaliknya kalau gerobaknya muda tapi kok kudanya tua, ya nggak bisa jalan gitu. Jadi lelaki itu barat gerobak, setua apapun tinggal kudanya ini muda atau bagaimana gitu. Maksudnya. Tapi sekarang ini ya gimana? Kudanya itu meskipun muda malah membikin
dogarnya cepat rusak kan begitu. Karena jalannya terlalu kenceng mungkin. Los lagi. Apalagi kalau kita melihat kitab-kitab seperti Uqudul Jan, seorang wanita menyebabkan suaminya berpikir malam hari hanya untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan primer. Mohon maaf mohon maaf ibu-ibu yang melihat ibu-ibu yang melihat seorang wanita yang sampai menyebabkan suaminya malam itu tidak bisa tidur gara-gara mikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan istrinya yang di luar kebutuhan primer, di luar kebutuhan pangan ataupun sandang. Sudah dikasih perhiasan masih mau minta lagi, baru ganti HP seminggu yang lalu gara-gara ada model baru masih minta lagi. Nah, dia mendapatkan laknat yang seperti itu. Nah, makanya ya tepo seliro lah. Yang paling penting itu tepo seliro. Nggak perlu diukur di sini dulu. Terlalu berat ini nanti. Kalau pakai doanya Nabi Daud ya repot ini. Ya Allah, saya berdoa semoga tidak mendapatkan istri yang membuat saya cepat tua. Wa mimmalin, doa yang ketiga, lan saking bondo yakunu kang ana apa mal adzaban iku siksa li keduwe kula wa wabalan lan kerusakan alaya ing atase kula. Wah, niki semoga dihindarkan dari harta benda yang justru sebagai sumber petaka. Tambah sugih malah tambah akeh maksiate. Kalau melarat ora iso maksiat. Nggih, paling ora arep untuk lunga dangdutan delalae ora ana bensine. Alhamdulillah. Kan ngoten nggih. Nggih ya. Dangdutane adoh, ngoten lho nggih. Tapi pas wancine selawatan duwe duit tuku bensin. Nah, alhamdulillah kan begitu. Itu contoh-contoh konkret. Ya, contoh konkret apa? Harta yang barokah. Kebetulan pengin transportasi ya, pas ada pengajian punya uang banyak, alhamdulillah. Doa yang keempat, wa min jarin niku kudu dibenggang niku. Lan saking tangga inro akang ningali sapa jar mini saking kula hasanatan ing bagus kebagusan katama mongko nyimpen sapa jar ha ing hasanah. Wa inro alan lamun weruh sapa jar sayyiatan ing kaolonan afsha mongko nyebarake sapa jar ha ing sayyi'ah. Di antara doa Nabi Daud, beliau meminta semoga terhindar dari tetangga yang jika dia melihat kita itu baik tidak pernah diceritakan orang lain, tapi begitu melihat kita salah langsung disebarkan. Lah nggih, wong sekarang itu orang itu kreatif kok. Warung-warung itu kreatif. Ada ayam geprek yang pedes itu. Nama lainnya adalah ayam multet, mulut tetangga. Lungki itu. Iya, kuliner-kuliner gitu. Ayam apa? Ayam multet. Apa ini ayam multet? Mulut tetangga. Lebih pedes daripada ayam geprek ini. Oh, doa. Astagfirullahaladzim. Ayam multet ini ya. Nah, jadi ini juga termasuk doa Nabi Daud supaya terhindar dari tetangga yang ketika kita ada kebaikan, ya nggak apa-apa sih, nggak usah menyiarkan kebaikan orang lain, tapi jangan juga menyebarkan keburukan orang lain. Paling tidak seimbang lah, ngoten nggih. Nah, ini orang tahu ngedono keapiane tonggo, ya aja ngedono kaelekane tonggo. Itu paling tidak itu. Multet nih ya. Gitu. Ya apalagi kalau digambarkan oleh Kiai Anwar Zahid itu kan, lagi nyari gelang lah paling gelangnya palsu imitasi, itu kan bentuk contoh-contoh itu. Wala yakubu, nah bidomil kaf yakubu, wahada utawi iki lafal minan nawadir iku setengah saking piro-piro lafat sing longko. Fa inna sulasiyahu
Mongko sak temene sulasine lafal yakubu muta'addin iku muta'addi, tapi warubaiyahu lan sak temene rubaine lafat yakubu lazimun iku lazim. Wah niki luar biasa ini pengetahuan bahasa saja. Ada kalimat ketika berbentuk sulasi dia muta'addi membutuhkan maf'ul, tapi ketika berbentuk rubai justru menjadi lazim. Ini termasuk lafal aneh. Mbon ngoten mawon niku ora perlu dijelasno ada ning kelas mawon niku nggih. Nah, mbon ai la yulki wala yakubulan ora nguncalake ngoten nggih. Annasa ing manusa. Aksarun nasi nggih. La yulki ora nguncalake aksarun nasi ing akeh-akeh manusa finnari ing dalem neraka ai nari jahannama ala manakhri mengatasi piro-piro bolongan irunge nas. Jam'u mankhar bi fathil mim wa kasril kha mankhir al mu'jamah kang titik siji wa fathia nggih saged fat mankhar saged mankhir sakobatul anfi iku bolongane irung illa hasaidu alsinatihim kejaba pira-pira panene pira-pira lesane manusa. Nah niki tidak ada orang yang bisa masuk neraka dengan posisi apa? Posisi napa niki? Kepala di bawah. Kepala di bawah kecuali karena hasil ucapannya. Artinya orang yang tidak menjaga lisannya nanti masuk neraka dalam keadaan terjun terbalik. Nggih jungkel apa nunjem bahasa Indonesia nunjem napa Pak Tony angel wis pokoke geblak gledak kejerungu ora ana bahasa Indonesia nggih mboten wonten pancen ya nggih itu. Jadi jam'u hasidah hasae jam'u hasidah bimakna mahsudah perkara kang den panen ai ma takallamat ai ma tegese perkara takallamat kang guneman al alisanatu wa pira-pira lisan bi kelawan ma minal itsmi nyatane dosa kal kizbi hale kaya goroh wal qadzafi lan nuduh zina wasabilan misoi wan namimatilan adu-adu wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kang tinutur. Jadi hanya karena kesalahan lisan seseorang itu bisa masuk neraka dalam posisi kepala di bawah, ngoten mawon nggih. Nauzubillah min dzalik. Ya baik itu karena apa nyungsep nggih. Ya nggih nyungsep di neraka. Waduh, tidak hanya masuk neraka tapi nyungsep di neraka. Oke, Masya Allah. Ya seperti itu tadi berbohong, menuduh zina tanpa bukti, memaki orang lain, kemudian provokasi nggih, adu-adu provokasi nggih. Nah, provokasi dan lain sebagainya. Wa idhafatu al hasaid utawi ngidhafahno lafat hasaid ila alsinah iku min idhafatismil maf'ul iku setengah saking ngidhafahake isim maf'ul ila fa'ili maring fa'ile isim maf'ul ai mahsudatul alsinati tegese pira-pira perkara kang den panen pira-pira lisan. Nggih. Subbiha den serupakake ma apa perkara taksibu kang nglakoni hu ing ma al sinatu apa lisan pira-pira lisan minal kalami nyatane ucapan al harami kang haram diserupakake bihasa idzar'i kelawan pira-pira panene tanduran fi annakullan ing dalem sak temene saben-saben suwiji kasbun niku penggawean wa jam'un lan ngumpulake wa syubbihalan den serupake alisanu apa lisan fitakallumi ing dalam gunemane lisan bidzalika kelawan mengkono kang tinutur bihaddil manjali kelawan landepe arit landepe arit lisan itu seperti tajamnya arit bosone sabit nggih sabit alladzi rupane manjal yuhsadu kang den panen bihi kelawan yahsudu kang manen bihi kelawan manjal annasu sapa manusa azzar'a ing tanduran. Nah niku
La ilaha illallah. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu min Bahril Kamil. Ihfad lisanaka ayyuhal insanu la yaltaghannaka innahu su'banu. Waduh. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi kanat tahabulika ahu as-suja'anu. Ihfad ngrekso sira. Ini dawuhnya Imam Syafi'i. Lisanaka ing lisan sira ayyuhal insanu helele manusa layal daghonnaka aja ngentup temenanan apa lisan ka ing sira innahu sak temen lisan thubanun iku ula iku kaya ula berbisa artinya ya lisan itu berbisa seperti ular. Ini dawuh Imam Syafi'i. Kam fil maqabiri pirang-pirang iku ing dalem pirang-pirang ing dalem ngoten mawon. Pirang-pirang ing dalem pira-pira pekuburan min qati lilisani saking wong kang kepaten kelawan lesane. Dipateni kelawan lesane. Saking wong kang dipateni kelawan lesane. Kanat kang ana apa kisah kelakuan. Domir kisah ingkang muannas, domir sa'an ingkang muannas. Kanat ana apa kelakuan tahabu iku wedi liko ahu ing metuki lesan as-suja'anu sapa pira-pira wong kang kendel. Orang-orang yang terkenal gagah berani itu sebenarnya takut untuk menghadapi lesannya sendiri. Ini lesan. Nah, niku wow, luar biasa. Nah, niku mun ngoten mawon rumiyin fastadhir iku ini masih tetap akan membahas tentang lesan, bagaimana bahaya lesan itu. Sumaqal wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.